Baik, hari ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan dan hari ini saya sedang berpuasa. Makanya teman-teman nggak lihat ada rokok Garpit atau gudang garam filter, sobat Garpit maupun kopi kapal api dengan gelas plastik. Setelah mencoba membuat channel YouTube dengan episode pertama saya yang kemarin dan saya lihat hasilnya dari sisi teknis kamera hasilnya cukup gurih ya kan, karena ini masih pakai webcam dan saya belum coba investasi ke alat gitu ya, jadi mohon maaf kalau kameranya mengganggu visual teman-teman semuanya ya, mohon maaf. Di episode pertama kemarin juga saya mencoba meminta feedback dari teman-teman saya begitu ya, baik dari sisi konten, dari sisi teknis gitu, atau dari sisi saya sebagai apa ya sebenarnya ya itulah yang ada di YouTube. Terus gimana hasil dari keseluruhan produknya gitu ya. Memang ada beberapa banyak feedback, khususnya ya secara teknis lah, udah jelas yang tadi kita bahas di awal. Cuman memang ada teman saya juga yang dia komennya katanya suaranya gimana kalau pakai efek. Oke, kita coba nih ya, dari Ucup namanya. Oke, kita harus kompetensi. Jadi kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, skill, dan attitude atau sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang ditentukan. Untuk ke depan videonya mau akan terus pakai efek seperti ini atau normal-normal saja. Masih di situasi pandemi hingga saat ini ya, yang sudah hampir melebihi 3 tahun gitu ya, kurang lebih lah. Dan saya pribadi sudah sangat membosankan sekali gitu ya, dan akhirnya jadi kayak ya udahlah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kecuali pengen ngeluarin chip yang ada di tangan saya gitu. Khususnya di industri atau di para isu pekerja, bahwa memang ketika pandemi itu terjadi banyak banget pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan yang di layoff atau di PHK secara massal atau dibuat dipaksa untuk mengundurkan diri, karena dimana pada saat itu industri lagi atau perusahaan lagi ketar-ketir banget untuk melakukan efisiensi budget, yang dimana efisiensi budget tersebut akan sangat atau sudah pasti berdampak kepada uh, manpower atau tenaga kerja yang ada di setiap organisasi. Untuk mengatasi hal ini, OECD menyarankan agar mengambil langkah-langkah besar untuk berinvestasi kepada kaum-kaum muda melalui program-program keterampilan, magang, melalui pelatihan-pelatihan, mentoring gitu kepada mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan skill yang ada di industri saat ini. Kenapa harus ada program keterampilan ya? Hari ini cuaca mendung dan hujan, sehingga sepertinya proses pengambilan gambar harus dihentikan. Berhubung kemarin hujan dan akhirnya harus mengungsi terlebih dahulu, dan sekarang saya coba tag lagi dengan background hitam 20 ribuan. Jadi akan kita lanjutkan episode 2 ini. Ngomong-ngomong, kenapa harus ada lagi program keterampilan? Apakah di sekolah tidak cukup untuk melatih kita agar lebih terampil? Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Oke. Ini hal-hal yang harus segera kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Sekolah atau kampus kan tempat belajar ya. Tapi yakin, belajar. Itu yang sering saya katakan bahwa ijazah itu
hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir tuh. Pertanyaannya nih, pendidikan penting gak sih? Penting banget. Bahkan mungkin lebih penting daripada sektor-sektor lainnya gitu ya. Seperti sektor usaha atau industri, perdagangan, infrastruktur, keuangan, dan lainnya lah. Pendidikan menjadi fundamental utama untuk membangun manusia. Pendidikan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan sejarah dari kepercayaan atau keyakinan yang saya miliki hingga saat ini, yaitu perintah dalam membaca. Dan pada saat itu ditegaskan sampai 3 kali untuk perintah membaca tersebut. Dalam perspektif saya, membaca atau baca memiliki 3 makna yang sangat mendalam. Pertama, membaca sebuah kata. Yang kedua, membaca sebuah kata dan makna yang ada di dalamnya. Dan ketiga, membaca sebuah kata dan makna serta menghubungkan setiap kejadian yang sedang berlangsung pada detik itu. Pada saat itu saya bertemu dengan rekan saya dan membicarakan tentang ijazah begitu ya. Dia berpikir bahwa ijazah mah mana penting lah, sekolah atau kuliah mah mana penting lah. Toh kan banyak tuh orang-orang yang sukses dan berhasil tanpa ijazah. Dan buat teman-teman tahu, informasi tersebut tuh jadi sebuah alat pembenaran untuk mereka, menjadi sebuah dogma untuk mereka agar punya alasan untuk tidak kuliah. Bill Gates itu memang gak punya ijazah ya. Dia di DO, tapi di DO-nya dari Harvard, bukan kampus yang pas weekend saja ramenya. Yang kedua, Steve Jobs yang tidak melanjutkan studinya. Yang ketiga ada Bob Sadino, dan masih banyak yang lain-lainnya. Betul bahwa mereka bisa berhasil tanpa menggunakan ijazah. Tapi masalahnya, orang-orang kayak mereka tuh cuma ada satu. Ya kan? Tidak ada Bill Gates lainnya, atau Steve Jobs, atau Bob Sadino lainnya lah. Saya berpikir bahwa informasi atau media yang membicarakan atau yang mengangkat hal-hal seperti ini tuh sebenarnya mungkin maksudnya adalah untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang benar-benar gak bisa kuliah tuh, yang memang terkait masalah biaya dan lain-lain. Cuman bukan dijadikan sebagai alasan untuk kita membenarkan bahwa sekolah atau kuliah itu gak penting. Misalkan kayak Neng mah pengennya nikah aja gitu ya dengan si AA gitu. Ya silakan aja sih, tidak ada yang melarang juga. Cuma ya kalau misalkan ada kesempatan untuk sekolah atau kuliah ya jangan sampailah disia-siakan begitu ya. Walaupun ya saya juga kadang gak ada lah rasa malas ketika waktu itu saya masih sekolah atau kuliah. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang memang pengen kuliah dan tidak memiliki kapasitas untuk ke sana. Yang jelas kita tidak bisa membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain di luar sana atau dengan siapapun lah. Karena jelas bahwa background setiap orang berbeda-beda kan ya. Dari mulai keluarga yang berbeda, pendidikan, tingkat ekonomi yang berbeda, mungkin letak geografis juga berbeda gitu ya. Atau jenis rokok, jenis kopi, atau jenis makanan yang kita konsumsi berbeda juga kan. Ya sedikit banyak itu mempengaruhi seseorang gitu. Makanya kalau saya lihat setiap orang tuh punya khasnya masing-masing lah. Karena siapapun yang menjadi diri sendiri adalah produk atau versi terbaik yang pernah ada di alam semesta. Kenapa jadi mendadak senja begini? Setiap orang punya tujuannya tersendiri ketika mereka sekolah, kuliah, ataupun belajar dimanapun dia berada. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan ijazah aja, ada yang tujuannya untuk kayaknya kuliah cari wanita saja, ijazah bisa dibeli gitu ya, atau mencari teman dan hal lainnya lah yang setiap orang memiliki versinya tersendiri. Ijazah sampai saat ini masih diperlukan untuk kebutuhan dalam melamar kerja. Ya kalau jadi pengusaha memang gak butuh gitu ya, tapi ada baiknya juga jaga-jaga gitu ya. Barangkali usahanya gagal dan kembali harus bekerja menjadi seorang karyawan begitu. Jika Sobat Garpit mengkritisi bahwa di perusahaan luar
sudah tidak lagi menggunakan ijazah gitu ya. Mereka akan melihat skill atau kompetensi. Cuman masalahnya kita masih tinggal di Indonesia yang dimana ijazah tersebut masih saja menjadi syarat administratif begitu ya untuk para rekruter dalam mencari calon-calon pekerjanya. Sepengalaman saya ada beberapa rekruter memang yang melakukan seleksi administratif tuh dari ijazah atau dari IPK, karena kan dengan banyaknya animo atau masyarakat yang melamar ke sebuah perusahaan jumlahnya yang ratusan bahkan ribuan, maka satu-satunya cara untuk yang paling mudah adalah menyeleksi dari ijazah atau dari IPK. Makanya ada beberapa syarat tuh kalau di perusahaan tuh syarat IPK berapa atau jurusan waktu kuliahnya apa gitu ya. Ya untuk sekarang kelihatannya ijazah itu apa ya, bukan menjadi hal yang sangat mutlak lah bahwa dengan orang ijazah dia kuliah di mana dan IPK berapa tuh menandakan bahwa dia tuh orang yang keren lah gitu. Karena di era sekarang kita memasuki era di mana kompetensi itu menjadi lebih penting daripada ijazah ataupun dari raw material manusia, contohnya seperti intelijensi. Pertanyaannya, apakah di sekolah atau di kampus itu membentuk atau membangun kompetensi di setiap individu? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari kebutuhan yang ada di industri sebenarnya. Bisa jadi di beberapa mata kuliah ini erat kaitannya dengan yang ada di industri, dengan kebutuhan di industri. Ada beberapa mata kuliah yang kiranya ini tidak diperlukan di industri. Nah, kompetensi itu sendiri apa sih sebenarnya? Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Nah, bedanya kompetensi dan memiliki banyak wawasan itu jelas berbeda ya. Karena kalau banyak wawasan mah dia mungkin banyak tahu hal, tapi ketika disuruh mengerjakan sesuatu dia juga bingung gitu ya. Ya sama seperti analoginya ketika misalkan seseorang membaca buku gym, itu tidak akan merubah ototnya kecuali dia berangkat sendiri ke gym dan melatih otot-ototnya ya kan. Orang baca buku gym mana mungkin ototnya menjadi kuat. Bahkan di Google sendiri tuh bikin yang namanya Google Scholarship gitu ya, dimana setiap orang bisa akses ke sana, bisa mendapatkan ilmu di sana sesuai dengan kompetensi atau skill yang dibutuhkan. Dan kita memasuki era yang namanya era kompetensi. Ya mungkin ke depan nilai sudah tidak lagi menjadi patokan utama juga gitu. Ranking itu bermasalah. Ranking itu yang gue tentang. Ini bukan kompetisi. Gue di sini mau gue tolol atau gue pinter, lu bikin gue lebih baik. Salah satu stand up komedian terbesar atau komika terbesar di Indonesia, Panji, pernah bilang tidak ada satupun murid atau siswa yang bodoh. Nah, ini menjadi tugas utama para pendidik baik di sekolah atau di kampus untuk melihat kapasitas atau strength and weakness dari masing-masing siswa atau murid tersebut. Sebaiknya tidak menyamaratakan setiap siswa atau tidak mengotak-ngotakan setiap siswa atau murid, karena jelas berbeda antara kuda, ikan, dan monyet. Jika pada kompetisi pacuan kuda, maka kuda akan menang. Tapi jika pada area air mungkin ikan menang, dan jika pada kompetisi panjat memanjat ya monyet menang. Hari ini seperti yang kita tahu bahwa informasi berterbaran di mana saja gitu ya, atau istilahnya sekarang tuh overlapping knowledge lah, distribusi knowledge tuh begitu sangat besar lah, ada di internet, di media sosial, dan dimanapun lah gitu. Orang tinggal browsing baik di Google, di YouTube, atau di Instagram gitu ya. Misalkan ingin belajar memasak, ingin belajar ngedit foto, ngedit video, itu semuanya ada di internet gitu. Artinya tidak hanya pendidikan formal saja yang dapat mempengaruhi kualitas seseorang, ternyata hal-hal yang sifatnya informal itu sangat membantu sekali untuk orang-orang yang memang memerlukan knowledge baru yang tidak diajarkan di sekolah. Ada kemungkinan nggak nanti di sekolah atau di kampus itu sudah tidak ada lagi guru atau dosen? Jadi para tenaga pengajar itu bisa saja mereka memiliki platformnya sendiri.
Jadi misalkan kalau kita pengen belajar matematika, kita tinggal pilih tuh dosennya siapa gitu ya, atau tinggal pilih gurunya siapa gitu. Akhirnya setiap orang memiliki akses yang sangat begitu bebas untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Ketika hal ini terjadi, maka menurut saya salah satu peran yang paling penting adalah peran dari keluarga atau dari orang tua si anak begitu ya, baik bapak ataupun ibu, dalam mendidik anak-anaknya. Karena ke depan nanti mungkin orang-orang hanya akan diam saja di rumah dan seterusnya begitu. Mereka belajar sendiri, mengakses ilmu sendiri gitu. Maka peran orang tua menjadi sangat penting di sana. Menjadi orang tua yang membangun kurikulum, membangun attitude kepada orang-orang atau kepada anak-anaknya lah. Tidak hanya orang tua saja, Bapak Jack Ma, founder dari Alibaba, pernah bilang bahwa di era seperti sekarang ini kita sangat membutuhkan yang namanya mentor. Karena dengan begitu kita bisa tahu basis-basis ilmu yang benar tuh, atau ilmu pengetahuan yang kita pengen tuh baiknya tuh mulai dari mana sih, step-stepnya kan ya. Karena mungkin mentor kan pasti orang yang lebih expert daripada kita kan. Nah, di era sekarang kita perlu banget mentor-mentor yang dapat ngebangun atau membentuk kualitas diri kita untuk bisa bersaing di kehidupan sekarang ini. Orang-orang dengan ilmu yang memadai, dengan ilmu yang benar dan memberikannya kepada orang lain, menurut saya itu seperti para pendaki yang membuka jalur setapak pendakian. Seperti orang-orang yang membuka atau menerangkan titik-titik kegelapan demi orang di belakangnya bisa mencapai puncak gunung itu sendiri. Membakar ijazah seperti analogi pembelajaran yang kita lakukan seumur hidup dari mulai TK sampai dengan kuliah, dan ujung-ujungnya kita mati juga kan. Dan ijazah itu sudah tidak berguna lagi kecuali ilmu yang kita punya, ilmu yang kita berikan dan bermanfaat untuk orang banyak. Seperti ijazah yang terbakar, yang menghangatkan lingkungan sekitar, yang rela menjadi abu yang berterbangan di malam hari, yang menyisakan rasa hangat keabadian. Kerap membeku.